Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ashdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku dimanapun kita berada dan juga para pendengar Radio Mas FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa mengingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Di antara bentuk nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut, maka yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan juga nikmat sehat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang seandainya orang itu mengetahui, tidak ada pilihan kecuali yang Allah berikan ini kepadanya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masih sampai pada surga dan keindahannya, di mana kita hanya bisa membayangkan apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, di mana surga tersebut memiliki pintu. Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang kedua atau orang yang kedua, rombongan mereka seperti bintang di langit yang cerah. Kemudian setelah mereka sampai di surga, malaikat-malaikat pun akan mempersilahkan kepada ahlul jannah di dalam surga. Maka akan kita dapati nanti insyaallah ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga, amin Allahumma amin, debu-debunya sebagaimana misik. Demikian pula di dalam surga terdapat sungai-sungai yang terdiri dari sungai yang alirannya mengalir susu yang tidak berubah rasanya, ya. Ada air tawar, ada susu, demikian pula ada khamar, dan juga sungai madu yang telah disaring. Demikian pula piring-piring di surga, semua terbuat dari emas dan juga perak. Gelas-gelas diedarkan kepada mereka, dan semua sedap dipandang mata. Demikian pula bangunan yang ada di dalam surga. Bangunannya batu bata tersebut dari emas, semainya dari misi,
kerikilnya dari mutiara dan juga permata. Tanahnya adalah dari Ja'faran, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam Mishkatul Masabih. Demikian pula yang akan kita bahas yang ini, yaitu pepohonan yang ada di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Tidaklah ada pohon di surga kecuali dahannya terbuat dari emas. Hadis riwayat Tirmidzi 2525. Disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati syajaratan." Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pohon. Yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Di mana seseorang berjalan dengan mengendarai kendaraan di bawah naungannya selama 100 tahun belum mampu untuk melewatinya dengan kendaraan. Betapa besarnya pohon yang ada di surga ini. Oleh karena itu, apa yang ada gambaran-gambaran yang diberikan Allah, hakikatnya jauh apa yang sebenarnya nanti akan terjadi. Demikian pula pohon-pohon tidak pernah kita dapatkan di dunia ini, betapapun besarnya pohon tersebut, yang sampai satu hari untuk dilalui melingkari pohon tersebut tidak ada, belum kita jumpai. Akan tetapi di surga nanti ada satu pohon yang naungannya itu dilalui dengan pengendara 100 tahun, hal itu belum tercapai. Dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "In syi'tum, jika engkau mau, bacalah la yaqta'uha yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata am." La yaqta'uha. Jika kalian itu mau membaca wadilli mamdu, dan naungannya terbentang luas, yaitu pada surat Al-Waqi'ah 56 ayat 30. Kemudian buah-buah di surga. Apapun yang digambarkan Allah berupa persamaan nama, maka tidak akan sama dari sisi rasa. Oleh karena itu, ini hanyalah untuk memudahkan seseorang berpikir, termasuk yang kemarin kita sebutkan adalah khamr yang berada di surga, yang tidak memabukkan sebagaimana khamr di dunia ini. Tentang buah-buah di surga ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa faqihatin mimma yatakhayyarun," dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Jadi mereka tinggal memilih buah-buah tersebut. "Wa lahmin tayri mimma yashtahun," dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. "Wa hurun 'ain," dan juga di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli. "Ka'amsalil lu'lu'il maknun," laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. "Jazaa'an bima kanu ya'malun," sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka mengamalkan kebaikan di dunia ini. Di sini juga penting untuk kita ketahui bahasanya balasan-balasan yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan
mengamalkan. Bukan ya'lamun, apa yang mereka ketahui, bukan, tetapi ya'malun, dari apa yang mereka amalkan. Ini. Fihi ma fakihatu wa nahlu wa rumman. Di dalam surga itu keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 68. Semua itu Allah jadikan mudah untuk dijangkau sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Coba kita bayangkan seandainya kita memiliki kebun yang luas, hamparan rumput yang menghijau, berbagai tanaman hias yang menghiasi, kemudian lengkap dengan buah-buahan yang beraneka macam. Buah-buahan tersebut pun saat musim berbuah, di mana di bawah buah-buahan tersebut terdapat hamparan-hamparan, di mana seseorang duduk dan bertelekan di situ sambil memetik buah-buahnya. Mereka ditemani oleh bidadari dan juga istri mereka. Alangkah nikmatnya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengucapkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk demikianlah mestinya setiap jiwa itu mereka saling berlomba-lomba. Kemudian dan naungan pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, ini tadi surat Al-Insan 76 ayat 14, innar rajula idza naza'a thamaratan minal jannati adat makana ukhra. Seseorang penghuni surga, seandainya mereka memetik buah yang ada di dekatnya, maka buah yang lain itu akan menempati pada tempat tersebut, mendekat. Insya Allah. Hadis ini riwayat Tabrani dinyatakan sahih dalam Jami'us Shaghir dan juga As-Sahihah oleh Syekh Albani. Kenikmatan ini kekal, abadi, tidak akan habis, tidak akan usang, tidak akan pindah, tidak akan meninggal. Begitu pula Allah sebutkan, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga terdapat buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Surat Al-Waqiah 56, 32, 33. Jadi di dalam surga itu terdapat buah-buah yang tak kenal masa. Tidak sebagaimana apa yang ada di dunia ini. Mas, apa dibelikan aku durian? Oh, sekarang tidak lagi musim durian, baru musim mangga. Mas, apa belikan aku apel? Tidak ada apel, ya, umpamanya. Tapi tidak dengan di akhirat nanti, tidak dengan di surga nanti. Buah-buah itu senantiasa ada, tidak kenal waktu, ya, dan sangat banyak. Kemudian makanan yang ada di surga, yang dimakan di dalam surga diantaranya adalah daging burung, sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala, walahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan surat Al-Waqiah 56 ayat 21. Kemudian hati ikan dan juga daging sapi.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna Abdullah ibn Salam sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala qudumihi al-Madinah as'ilatan minha, bahwasanya Abdullah ibn Salam ini adalah seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi yang baik, mengenal tanda-tanda kenabian, kemudian membuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika Rasulullah SAW datang pertama di kota Madinah, maka Abdullah ibn Salam ini bertanya kepada Nabi SAW, ma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah, apa pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga? Faqal ziyadatu kabidil haud, maka Rasulullah SAW menjawab, hati ikan. Hadis riwayat Bukhari 6520. Hati ikan. Dalam riwayat yang lain, anna Yahudiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fama tahfatuhum hina yadkhuluna al-jannah, apa yang diberikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Qal, Rasulullah menjawab, ziyadatu kabidil hud, yang akan diberikan kepada mereka adalah hati ikan. Kemudian bertanya lagi, fama ghidha'uhum ala itriha, apa menu mereka selanjutnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, yunharu lahmun thawrul jannati alladhi ya'kulu min atrafiha. Mereka akan disembelikan untuk mereka sapi surga yang mereka akan memakan dari ujung-ujungnya. Jadi mereka akan diberikan daging-daging. Ya. Ini makanan-makanan penduduk surga. Apakah boleh seandainya seseorang itu minta yang lain, minta menu mereka yang ada di dunia? Disebutkan oleh para ulama, mereka akan diberi. Ya, mereka akan diberi. Sebagai nanti kita akan jelaskan. Kemudian minuman di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minuman mereka dari gelas berisi ya air yang campurannya adalah air kafur. Ini adalah minuman yang disiapkan. Jadi ada air tawar yang tidak pernah berubah baunya. Disebutkan dalam surat Al-Insan surah ayat 5. Qala fama syarabuhum alaih, ditanyakan lagi, apa minuman mereka? Qal min ainin tusamma salsabila. Qala sadaqta. Kemudian apa minuman mereka? Beliau menjawab, minuman mereka diambil dari mata air salsabila. Lalu mereka mengatakan, engkau benar. Hadis ini riwayat Muslim. Kalau seandainya Rasulullah ini bukan utusan Allah, tentu tidak akan sesuai dengan apa yang dikehendaki mereka. Jawaban Rasulullah SAW tidak akan sama apa yang mereka baca di dalam kitab Taurat. Ini sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul dari perkara-perkara gaib yang hanya para Rasul diantaranya yang diberitahu, sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi itu. Sehingga manakala ketulusan di dalam hatinya, keikhlasan dari apa yang mereka tanyakan, dan kemudian benar jawabannya, mereka pun masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Abdullah bin Salam. Ini.
Selain itu ada juga minuman dari arak. Ya. Adapun yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan yang lain, wa yustawna fiha ka'sakana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas. Minuman yang campurannya adalah jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air yang dinamakan mata air salsabila. Ini dalam surat Al-Insan 76 ayat 17 18. Selain itu ada juga minuman dari arak yang murni dan tidak memabukkan. Sebagaimana ya kita sampaikan di atas bahwa meskipun penyebutannya arak, khamr, akan tetapi tidak memabukkan sebagaimana khamr-khamr yang ada di dunia ini. Menghilangkan akal. Ini membahayakan dirinya, membahayakan orang lain, menghilangkan akalnya, merusak anggota-anggota badan yang ada di dalam. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yustawna mir rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khamr murni yang tidak memabukkan. Sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin 83 ayat 25. Adapun khamr yang ada di dunia ini sungguh menjijikkan, menghilangkan akal. Ya, sangat berbahaya sebagaimana kita ketahui. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr ini biang keladi dari keburukan. Dan karena itu, barang siapa mati dalam keadaan pecandu khamr, mereka diancam dengan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini berbahaya sekali. Kemudian, apakah penduduk surga mereka itu buang hajat karena memakan buah-buahan, memakan daging, meminum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu. Inna ahlal jannati yakuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan dan juga minum. Wala yatfuluna wala yabulun wala yataghawatun. Akan tetapi mereka itu tidak mudah, tidak meludah, tidak kencing dan juga tidak buang air besar. Ini penduduk surga. Wala yamtahitun. Qalu fama balu ta'am. Kemudian sahabat bertanya, kemana larinya apa yang dimakan itu ya Rasulullah? Qal suthaun rashun karashil mis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya apa yang dimakan itu akan menjadi sendawa. Ya, kalau bahasa kita atop. Di atop nih itu sudah hilang. Dan akan menjadi keringat yang berbau misik. Ya. Mereka dilhami, orang-orang penduduk surga ini, yalhamuna at-tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafs. Mereka akan dilhami dengan senantiasa bertasbih, ya, senantiasa berucap memuji kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sebagaimana kalian selalu bernapas. Ini mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis riwayat Muslim 2835. Kemudian di dalam surga itu juga ada pasar-pasar, ya, ada pasar-pasarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihu syamali fatahsu fi wujuhihim
wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Ketika bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan juga tampan. Ini. Fayazdadu husnan wa jamalan. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Ketika mereka pulang kepada keluarga mereka, bertambahlah kebagusan dan ketampanan mereka. Jadi kenikmatan itu ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka penduduk atau orang-orang yang ditinggalkan ini mereka berkata, fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Sungguh demi Allah kamu bertambah tampan dan juga indah. Fayaqulun wa antum wallah. Orang-orang yang dari pasar ini pun mereka juga berkata kepada mereka, orang-orang yang ditinggalkan di rumah, demi Allah kamu pun demikian. Laqad izdattum ba'dana husna wa jamalan. Engkau semakin bertambah indah dan juga tampan. Engkau juga semakin indah dan juga cantik. Ini hadis riwayat Muslim 7324. Ini menunjukkan apa? Di dalam pasar ini yang mendatangi adalah penghuni-penghuni surga dari kalangan laki-laki. Nah, kemudian bagaimana orang-orang perempuannya? Apakah mereka tidak bisa berjumpa dan saling mengunjungi? Boleh. Mereka saling mengunjungi, saling mendatangi, saling menziarahi satu sama lain. Sebagai bentuk mengungkapkan rasa bahagia mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, dan juga keluarganya. Ini. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama, meskipun secara zahir, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, yang mendatangi laki-laki, tetapi mereka para wanita juga bisa saling berkunjung kepada sanak kerabat yang sama masuk ke dalam surga. Poin berikutnya yaitu istri-istri di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya, surga dan keindahannya lengkap dengan permadani buah-buahnya. Demikian pula rumah-rumah dari emas dan juga perak. Kemudian masih dialirkan sungai-sungai di bawahnya. Insyaallah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Ini yang jadi jawaban kepada penanya Jumat kemarin, bahwa ingatan mereka terhadap dunia itu masih ada. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya orang yang di surga ini mengatakan bahwasanya setiap buah-buahan ini diberikan kepada mereka, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kami dahulu. Ya, ini meskipun dari rasanya berbeda. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat
25. Nabi SAW bersabda, walikulli wahidin minhum zaujatani. Bagi setiap penghuni surga 2 orang istri dari kalangan bidadari. Yuramuhu syaqihima min wara'il lahmi minal hasani. Terlihat sumsum betisnya dari balik dagingnya karena indahnya. Ya. Lahtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahidun. Kemudian serta tidak ada permusuhan, ya, tidak ada perselisihan di antara mereka, karena hati mereka seperti hati yang satu. Yusabbihuna Allaha bukratan wa asya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pagi dan juga petang. Oleh karena itu, seandainya istri-istri di dunia ini mungkin mereka ada rasa kecemburuan, suamiku nanti akan dimiliki yang lain, maka aku tidak rela, hendaknya mengetahui bahwasanya semua yang diinginkan jiwanya itu akan diberi. Kemudian juga bahwasanya dia sudah tidak ada lagi permusuhan di dalam hatinya. Tidak ada lagi kebencian kepada yang lain. Hati mereka seperti hati satu orang. Kemudian apakah mereka itu tidak kalah cantik dengan bidadari? Sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dan juga yang lainnya. Bahwasanya mereka itu akan dibuat cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari disebabkan apa yang telah mereka kerjakan amal soleh di dunianya. Mereka laksana ratu-ratu yang dilayani disebabkan amal soleh yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang wanita yang tua datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian nangis wanita ini. Kemudian dipanggil lagi. Setelah dipanggil, dijelaskan bahwasanya yang masuk ke dalam surga atau kelak orang-orang yang menghuni surga, orang-orang yang muda. Artinya umur orang tersebut akan berubah menjadi muda dan tidak pernah tua. Ini. Kemudian kita lanjutkan. Sifat bidadari dalam surga ini yang pertama suci. Ya, Allah berfirman, "Walahum fiha azwajun mutahharah." Bagi mereka istri-istri yang telah disucikan. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 25 tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya beliau berkata, mereka disucikan pertama akhlaknya. Akhlaknya disucikan. Jadi perkataannya, perbuatannya, tingkah solanya, ini semua yang ada adalah menyenangkan suaminya. Kemudian suci tubuhnya. Tidak mengalami haid, nifas, dan juga tidak mengeluarkan dahak, tidak mengeluarkan kotoran, suci. Demikian pula lisannya dan juga pandangan, mereka telah disucikan. Jadi lisannya tidak berkata kecuali yang diridhai. Pandangannya hanya tertuju kepada orang yang jadi pasangannya. Ini bisa dilihat di dalam Taisir Karimur Rahman di Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam surat Al-Baqarah kedua ayat 25. Kemudian yang kedua, sifat bidadari ini, mereka sopan dan belum tersentuh oleh siapapun. Sebagaimana Allah sebutkan, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya. Wal yaudzubillah, tidak sebagaimana orang-orang di dunia ini
Mereka wanita-wanita bercampur baur dengan laki-laki, berjoget tanpa ada lagi rasa malu. Hilang fitrahnya. Waliyadzubillah. Ini tidak dengan bidadari yang menjadi penghuni surga ini. Mereka sopan dan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Ya, penghuni surga yang menjadi suaminya. Sebelum suaminya menyentuh, ini tidak pernah disentuh oleh manusia. Demikian pula tidak pernah disentuh oleh jin. Ya, mereka tersimpan. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 56. Kemudian bidadari ini senantiasa diciptakan dalam keadaan gadis. Terus demikian dan terus demikian dalam keadaan gadis. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Jadi mereka tidak pernah menjadi tua, tidak pernah berubah, tidak pernah usang, tidak pernah, senantiasa sebaya umurnya, terus dalam keadaan muda, dan senantiasa dalam kegadisannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah 56 ayat 36 37. Ini Rasulullah SAW bersabda, yu'tal mu'minu fil jannati quwwata kada wa kada minal jima. Seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk berjima sekian dan demikian, ya. Sekian dan sekian. Ini. Qila ya Rasulullah, ayutiqu dzalik. Ya Rasulullah, apa mereka mampu ya Rasul melayani sedemikian rupa itu, sedemikian banyaknya itu? Al yu'ta quwwata mi'ah. Seorang penghuni surga laki-laki itu akan diberikan kekuatan sebagaimana kekuatan 100 orang dalam berjima. Subhanallah. Jadi mereka itu betul-betul menikmati di dalam surga tersebut. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan kesibukan penduduk surga seperti itu. Senang-senang dalam kenikmatan. Allah berfirman, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi mereka dalam keadaan nyaman, senang, aman, tentram. Para pendengar Radio Mas FM dan juga saudara-saudaraku dimanapun berada, ini keindahan surga yang seharusnya kita berjuang untuk menggapainya, berjuang untuk mendapatkannya. Dan ini tidak dibayar murah dengan hanya berangan-angan, berhayal tidak, akan tetapi betul-betul berusaha keras. Ini. Kemudian disebutkan ada penduduk surga yang mereka itu ingin bercocok tanam. Ya, di antara dalil apa yang dikehendaki diinginkan penduduk surga itu Allah beri. Dari sahabat Abu Hurairah kita bawakan secara makna. Beliau berkata pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya dan di sisi beliau ada seorang laki-laki dari ahli Badi'ah, orang pedalaman atau orang Badui. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang dari ahli jannah yang meminta kepada Rabb-nya untuk bertani, ya, ingin bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan? Apa yang kau inginkan bukankah sudah ada? Sudah disediakan. Maka
Orang ini menjawab, iya, tetapi saya senang bercocok tanam. Mungkin kalau dibahasakan kita, saya rindu ingin bertanam, ingin bertani seperti dulu saya di dunia, ya Allah. Maka Allah pun mengizinkannya. Lalu ia segera menebar benih. Ya, ini ditebar, disemai. Dalam waktu sekejap mata, benih ini tumbuh, ranum, ya, dan tiba waktu panennya. Dan hal itu menumpuk seperti gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, ambillah semuanya. Maka sesungguhnya hal itu tidak akan mengenyangkan kepadamu sedikit pun." Artinya, berbagai kenikmatan yang sangat banyak ini tidak akan mengenyangkanmu. Artinya, semua akan kau nikmati. Itu. Maka dia laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah." Nah, ini orang yang mendampingi Rasulullah ini berkata, "Demi Allah, engkau tidak akan menjumpai mereka kecuali mereka adalah orang-orang Quraisy atau orang-orang Ansor." Ini kalau dibahasakan kita, mungkin orang-orang Quraisy atau orang-orang Ansor yang ingin bertanam itu. Karena mereka adalah orang-orang yang suka bertani, sedang kami bukan orang-orang yang suka bercocok tanam. Ya. Maka Nabi SAW tertawa. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, ya, dan juga Ahmad. Bukhari 6965. Ini menunjukkan apa? Apa yang jadi keinginan mereka itu terwujud. Allah kabulkan. Ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu al-walada fil jannati kana hamluhu wa wat'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yastahi." Seorang mukmin apabila menginginkan anak di surga. Ini kabar gembira orang-orang yang mereka diuji di dunia ini belum dikarunia anak. Belum dikaruniai anak. Mereka sudah kesana kemari berubat ini, berubat itu, tapi Allah belum memberikan anak kepada mereka. Ini kabar gembiranya. Ya. Seorang mukmin apabila menginginkan anak di surga, maka masa kandungannya menyusui dan tumbuh pada usia yang diinginkan. Berlalu hanya dalam sekejap. Seperti sekejapnya keinginan itu muncul. Artinya apa? Ya Allah, aku ingin punya anak. Maka dia akan hamil. Kemudian akan melahirkan. Kemudian anak itu besar. Ya. Tidak sebagaimana di dunia, ya, berjalan bertahap. Nah, ini adalah negeri ujian yang membutuhkan kesabaran. Kalau di sana itu adalah negeri sebagai balasan kebaikan, sehingga tidak lagi merasakan kepedihan, tidak lagi merasakan kesusahan, yang ada adalah kenikmatan. Apa yang diinginkan sekejap terwujud. Ini subhanallah. Hadis ini riwayat Tirmidzi disebutkan di dalam Shahihul Jami 6649. Dari sini Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis-hadis ini ada pelajaran bahwa apapun keinginan seseorang di duniawi yang diinginkan, di surga semua tercapai, semua diberikan. Ini sebenarnya dalam Fathul Bari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzatul a'yun wa antum fiha khalidun." Wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati. Jadi semua apa yang diinginkan hati. Ingin ketemu fulan, tentunya ya beriman. Ingin makan ini, ingin makan itu. Semua yang diinginkan hati itu dipenuhi oleh Allah. Ya. Di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini disebutkan dalam surat Az-Zukhruf 43
ayat 71. Kemudian poin yang terakhir, kenikmatan penduduk surga yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat Allah. Ketika penduduk surga merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menambah kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Dan karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ini disebutkan dalam surat Fatir 35 ayat 34 35. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Apabila penduduk surga ini masuk ke dalam surga. Qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah engkau menghendaki aku menambahkan kenikmatan kepada kalian? Fayaqulun, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah ya Allah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Alam tudhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, engkau selamatkan kami dalam neraka? Maksudnya, kenikmatan apa lagi ya Allah? Bukankah ini semuanya apa yang aku takutkan telah hilang, dan apa yang aku inginkan telah tercapai? Apakah ada lagi kenikmatan tersebut? Kemudian fayaksiful hijaba fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya sehingga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka diberi kenikmatan yang lebih mereka senangi selain melihat Allah Rabb mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, summa tala hadhil ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, al-husna dan juga tambahannya, yaitu tambahannya ini ditafsirkan dalam hadis ini yaitu dengan nadhari ila rabbihim, melihat Rabb mereka, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Yunus 10 ayat 26. Adapun hadis di atas riwayat Muslim 181. Dari ayat dan hadis ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kelak di surga mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berdesak-desakan. Sebenarnya dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, apakah kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, kelak engkau akan melihat Allah, demikian itu. Rasulullah tidak menyamakan Allah dengan bulan, akan tetapi menyamakan dari sisi nanti mereka akan melihat Allah dan mereka tidak berdesak-desakan. Adapun bagaimana orang yang mengingkari terhadap melihat Allah, padahal hadis yang demikian banyak bertebaran itu menyebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghuni surga kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Mas FM dan saudaraku dimanapun berada, ini yang bisa saya sampaikan pada siang ini.
mudah-mudahan bisa memberikan manfaat saya sendiri, selebihnya kepada saudaraku yang dengannya mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita, menjadikan semangat kita di dalam menunaikan ibadah ini dan bersabar terhadap apapun yang menimpa diri kita. Saya persilakan seandainya ada pertanyaan bisa saya jawab, kalaupun tidak bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Betul, Mas Bro. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedah yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga banyak sekali yang bisa kita ambil